malaikat memiliki akal, tidak punya nafsu. Iblis memiliki nafsu, tidak punya akal. Masing-masing cacat dalam perspektif penilaian manusia. Manusia punya dua-duanya, ada akal, ada nafsu. Makanya dikasih buku panduan berupa kitab suci. Nah, malaikat ketika diperintahkan untuk kemudian taat kepada Allah, taat. Iblis ketika diperintahkan kemudian mereka tidak mau. Kenapa? Mereka lebih mengutamakan syahwat. Nah, sekarang Adam dicipta. Anda bertanya, kalau begitu kenapa Allah tidak hentikan aja? Tidak bisa. Allah sudah mengatakan, aku akan menciptakan. Wa iskala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ingin menciptakan pemimpin di atas muka bumi bernama manusia. Siapa itu? Adam dan keturunannya. Ini makhlukku, beda dengan kalian. Wahai malaikat, beda. Kalian tidak bisa menaklukkan bumi. Ini makhlukku, sempurna dalam bentuk jasad, sempurna dalam bentuk akal. Makanya Tuhan mengatakan, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari golongan Yahudi, Nasrani, mereka kekal di dalamnya, mereka adalah makhluk seburuk-buruknya makhluk. Kenapa? Diberi akal, Bung. Malaikat aja kalah. Malaikat kalah dari manusia itu. Tetapi kemudian dikasih kemenangan, diberikan kedudukan tinggi dalam bentuk fi aksani takwim, tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Akal dikebiri demi doktrin dan dogma, padahal kelebihan manusia dibandingkan malaikat dan iblis, manusia punya akal dan punya syahwat, punya nafsu. Nah, itu dia. Adam diberi perintah, Bang, kamu makan, silakan Anda makan. Semua yang ada di sini makan sepuas-puasmu, minum sepuas-puasmu. Bahkan aku ciptakan wanita untuk menyempurnakan keberadaanmu. Silakan kalian menikmati sepuas. Tapi ingat, aku memberikan satu perintah. Mahua, apa itu? Apa dia perintah itu? Jangan kau makan yang satu itu ya. Naam ya Rabb. Iya wahai Tuhanku. Cuman satu perintah. Satu. Diberikan seabrek kenikmatan yang lain. Satu jangan kamu langgar ya. Naam ya Rabb. Baik ya Tuhanku. Karena dia sempurna, ada akalnya, ada nafsunya. Nafsunya tunduk, akalnya tunduk kepada nafsu, maka yang diharamkan pun dimakan. Satu perintah ini dilanggar oleh Adam. Apa akibatnya? Diusir dari surga. Bagaimana dengan manusia yang diberikan perintah tapi dilanggar semua dengan menjadikan orang lain sebagai tameng di atas tiang? Kembali ke Adam. Jadi Adam alaihissalam, kata Allah, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Adam melanggar, tapi kemudian Adam bertaubat. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaih. Adam melanggar, kemudian dia bertaubat. Tobatnya diterima. Nah, maka kembali kepada tujuan utama, kamu kucipta untuk menjadi pemimpin di atas muka bumi. Turunlah kamu ke bumi bersama dengan istrimu, beranak cuculah yang banyak. Ketika dia di atas bumi, beranak cucu. Tapi ingat, pada saat di Eden, Ganbi Eden, di Jannah, iblis diminta untuk sujud menghormat. Tapi apa kata iblis? Enak aja, kedudukanku lebih tinggi daripada Adam. Apa sebabnya iblis mengatakan begitu? Karena iblis punya syahwat, tidak gunakan akal. Tidak ada akal. Begitu juga orang kafir, punya syahwat tapi tidak punya akal. Maka yang berkuasa pada dirinya doktrin, dogma. Akal dikebiri, diistirahatkan, dipensiun dinikan akalnya. Apa kata iblis? Oke, dan aku kafirkan anaknya. Kalau aku tidak kafirkan anaknya, aku bersumpah di hadapanmu ya Tuhanku, aku akan membuktikan bahwa aku tidak salah. Anak keturunan Adam semuanya akan ingkar kepadamu, dan aku akan mengajarkan mereka menyembah selain daripada engkau. Itu sumpahku. Aku rela, aku ikhlas masuk ke dalam neraka. Yang penting aku puas membuktikan di hadapan engkau ya Tuhanku, yang aku sayangi, yang aku cintai, yang aku taati. Tapi kali ini aku membangkang kepadamu. Aku akan membuktikan kepadamu bahwa Adam yang kau ciptakan itu akan membuat engkau menyesal. Kubuat dia dan keturunannya ingkar, kafir, tidak ada yang menyembah kepadamu kecuali hanya sedikit.
Makanya iblis itu diiyakan oleh Allah. Di dalam kitabnya orang Yahudi, Kejadian 5 dikatakan apa? Aku akan membuat permusuhan antara keturunanmu dan keturunannya. Iblis tetap bersumpah akan menyesatkan seluruh umat manusia sampai kiamat datang. Jangan kira ketika ada doktrin, oh tidak, dosa sudah dihapuskan. Kenapa? Ada yang mati menanggung di atas tiang. Faktanya sampai hari ini yang mengaku ditebus masih melakukan kemaksiatan. Kenapa? Iblis sudah bersumpah, coy. Makanya umat Islam apa? Berhati-hati melangkah, subhanallah, melangkah, Allahu Akbar, astaghfirullah, ihdinas siratal mustaqim. Itu umat Islam selalu membentengi dirinya dengan minta kepada Allah jalan yang lurus. Kenapa? Iblis sudah bersumpah. Bagaimana cara iblis menyesatkan? Muncul dengan seketika di depan kita, ya dende, ya dende. Tidak, atau dari belakang. Tidak, iblis tidak seperti itu. Iblis menumpangi hati kita dengan cara-cara dia. Contoh, dia merasuki Yudas. Yudas kemudian berkhianat kepada Nabi. Nabi ditangkap, berhasil dibunuh. Apa yang terjadi? Hasil dari upaya iblis menjadikan miliaran manusia, menggantikan Allah dengan manusia yang mati di atas tiang. Tepuk tangan enggak iblis? Tepuk tangan. Kenapa? Karena banyak manusia, miliaran manusia menggantikan Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub dengan anak manusia. Miliaran separuh penduduk bumi kujadikan mereka kafir, menyembah selain Engkau ya Allah. Aku tepuk tangan, senang, dan aku tugaskan mereka untuk memurtadkan orang yang lain. Ajarkan kepada mereka, jangan ibadah lagi, jangan ibadah, sekarang ajaran kasih. Berhasil tidak iblis ngajarin itu? Berhasil, alhamdulillah. Umat Islam sekuat tenaga akan melawan itu. Makanya ada apologet Islam Indonesia. Seperti itu, Bung. Capek juga, Pak. Aku ada pertanyaan yang tadi itu, kalau Adam ada di surga, bagaimana iblis bisa masuk ke surga, Pak? Untuk menyesatkan Adam. Baik. Abang, iblis itu makhluk yang suci tadinya. Dia juga ada di jannah tadinya. Dia makhluk suci. Sebelum kemudian manusia dicipta, dia adalah makhluk yang paling taat. Azazil itu adalah penghulu para malaikat, makhluk yang paling taat kepada Allah. Tapi kemudian dia cemburu kepada makhluk biologis yang terbuat dari tanah. Sombong dia di hadapan Allah. Aku tahu engkau adalah Tuhan satu-satunya, tapi giliran kamu perintahkan aku sujud menghormat kepada makhluk hina ini, oga, aku nggak mau, aku rela ke neraka. Nah, dia mampu datang ke surga. Dia bisa membisikkan manusia, Bung. Dia tidak mesti datang. Dia memiliki senjata yang diberikan oleh Allah, diberi kesempatan untuk membisikkan hati manusia. Selama manusia masih punya kalbu, selama manusia masih punya kalbu, masih punya hati, selama itu juga iblis mampu kemudian untuk membisik kepada dia. Iblis tidak pernah pensiun. Jadi kalau misalnya ada di dalam surga Adam dan seterusnya, ingat, pada saat kemudian Adam ada di surga, dia sudah mendapatkan izin dari Tuhan untuk mencobai. Ingat tadi, aku akan membuat permusuhan antara engkau, keturunanmu dan keturunannya. Berarti dia sudah dikasih izin. Mau dia di surga, mau dia dimanapun, iblis akan mencari anak manusia. Kemanapun kita pergi, kita akan dikejar oleh iblis. Kita lagi tidur, kita ada iblis. Kita lagi makan, iblis akan datang. Kemanapun pergi. Makanya di Islam itu selalu berdoa, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.